Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali hari ini, hari Selasa. Sungguh Mister sangat senang. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi Mister sungguh bersuka cita pagi hari ini bersama dengan kalian. Selamat pagi. How are you today? Kelas 6. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari bahan yang sudah Mister siapkan untuk kita pelajari pada hari ini. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini membuat kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa bertatap muka di kelas. Nah, sudah berapa minggu kita tidak bertemu. Anak-anak, Mister kangen sama kalian ya. Mister rindu untuk mengajar kalian. Walaupun secara belajar mengajar kalian sudah tidak lama lagi ya di sekolah, karena kalian sudah mau lulus dan sudah mau mengakhiri pelajaran di kelas 6. Nah, bukan berarti tidak sekolah lagi ya. Tentunya kalian akan melanjutkan nanti ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, hari ini Mister mau mengajak kalian nanti belajar bersama-sama. Jangan lupa loh, jam 10 nanti jangan lupa berjemur ya. Nah, nanti pelajaran Mister enggak apa-apa ya, gunakan waktu setelah berjemur. Nah, hari ini kita mau bernyanyi bersama-sama. Kalau kalian ada pegang buku ya, buku agama, di buku agama ini ya, itu terdapat di halaman 137 ya. Judul lagunya itu yaitu nomor 137, judulnya Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi ya. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Bernyanyi ya, musik sudah Mister siapkan. Ikutin ya liriknya kalau kalian bisa lihat. Pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Nyanyi sama-sama ya, kalian dari sana nyanyi. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Amin. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ayo kita nyanyi bersama-sama dengan sikap doa. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan masih menjaga dan melindungi kita. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan jiwa rohku
lagi kita nyanyikan pujian ini, sebab Dia layak kita sembah, layak kita tinggikan, layak kita muliakan. Dengan tubuh jiwa roh kita puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kondisi kita tidak bebas untuk keluar rumah, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan pagi hari ini, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita nyanyikan pujian. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, pimpinanmu Tuhan. Baik anak-anak, kita akan berdoa sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini. Mari kalian ambil sikap doa. Mister memang tidak bisa melihat kalian, tetapi Tuhan melihat hati kalian. Tuhan melihat kalian. Tuhan Maha Hadir dimanapun kalian berada. Tuhan akan memperhatikan kalian. Mari kita berdoa dengan sikap doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur Bapa di mana hari ini kami boleh bertemu lewat pembelajaran online pada hari Selasa ini. Sungguh Tuhan luar biasa memberkati kami, menolong kami. Kami sungguh bersyukur di mana kami terus diberikan kesehatan, di mana kami diberikan kemampuan untuk kami boleh bersama-sama kembali belajar lewat pembelajaran online ini ya Bapa. Tuhan kiranya terus menolong kami, Tuhan kiranya terus memberkati kami, dan Tuhan terus berikan kami kepintaran, berikan kami akal budi, berikan kami hikmat untuk kami boleh bersama-sama belajar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya terus menolong mereka, memberkati mereka, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman-Mu. Amin. Baik anak-anak, kita akan belajar bersama-sama dari materi yang sudah Mister siapkan untuk kita. Nah, berbentuk PowerPoint. Namun Mister akan jelaskan materi ini. Ya, Mister akan jelaskan materi ini untuk kita. Silakan kalian sambil lihat PowerPoint yang sudah Mister sampaikan di situ. Ya. Pelajaran hari ini yang Mister ambil dari pelajaran yang terakhir, karena belum sempat Mister jelaskan pada waktu pembelajaran atau pertemuan yang sudah kita laksanakan di tatap muka di sekolah. Nah, namun dalam pertemuan ini, pelajaran yang ke-18 itu, kalau kalian juga bisa perhatikan buku di rumah, yaitu manfaat iptek bagi kemuliaan Allah. Manfaat iptek bagi kemuliaan Allah. Nah, manfaat iptek bagi kemuliaan Allah. Nanti kita akan baca bersama-sama ya. Dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kemudian Amsal pasal 5 ayat 1, Roma pasal 12 ayat 2, dan 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Nah, kalau ada Alkitab di rumahnya, silakan buka Alkitabnya. Mister tunggu ya. Nah, sambil menunggu
teman-teman kalian yang mungkin punya Alkitab di rumah, kita akan melihat tujuan daripada pelajaran pada hari ini. Karena kita akan belajar dengan berpatokan kepada setiap tujuan dari pelajaran. Karena bukan belajar asal belajar tanpa ada tujuan. Pagi hari ini kita akan melihat tujuan yang pertama, murid dapat menjelaskan pemandangan kekristenan tentang hubungan antara iman dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu iptek. Mister ulangi ya, murid menjelaskan pandangan kekristenan tentang hubungan antara iman dan iptek. Yang kedua, murid menjelaskan dampak penggunaan iptek tanpa iman. Nah, jadi kalian dapat menjelaskan dampak dari penggunaan iptek itu kalau kita gunakan tanpa iman, atau kita gunakan itu tidak menggunakan iman. Nah, apa yang akan terjadi? Selanjutnya, murid menerapkan iptek sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Nah, kalian dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristen itu seperti apa? Nanti kan kita pelajari bersama-sama. Nah, sudah buka Alkitabnya dari Kejadian pasal 11 ayat 1-9. Kita akan baca bersama-sama ya. Silakan disiapkan. Silakan disiapkan. Kita akan baca bersama-sama. Mister tunggu sebentar. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Selanjutnya anak-anak kita buka Amsal pasal 5 ayat 1. Sudah dibuka? Kalian juga bisa lihat layar ya. "Hai anak-anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain." Dari Amsal ya. Kemudian kita buka kembali dari Roma pasal 12 ayat 2.
Baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu lagi, 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, itu merupakan nas untuk kita pelajari pada hari ini. Bagaimana firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita dengan bijak menggunakan teknologi. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar di bawah. Tuhan menciptakan dunia beserta isinya, dan manusia melalui firman-Nya. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Anak-anak, pada dasarnya manusia diciptakan dengan begitu sempurna. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, dan Tuhan tempatkan di taman yang indah, di Taman Eden. Pada mulanya Allah menciptakan ciptaan-ciptaan yang lain. Hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua Allah memisahkan cakrawala yang ada di bumi maupun yang ada di angkasa. Hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit, termasuk matahari, bulan, bintang, planet-planet. Hari kelima Allah ciptakan burung-burung yang ada di udara dan ikan-ikan yang ada di laut. Hari keenam Allah ciptakan binatang-binatang melata, binatang-binatang buas, binatang-binatang yang merayap, binatang-binatang yang hidup di dalam bumi ini. Dan juga Allah ciptakan manusia yang istimewa. Allah ambil tanah liat, Allah bentuk begitu rupa, dan Allah memberikan nama itu Adam. Kalian tahu, nama Adam itu diambil dari bahasa aslinya, itu Adamah, yaitu tanah. Nah, Allah ciptakan manusia itu dengan luar biasa, menurut gambar dan rupa Allah itu. Allah tidak ciptakan ciptaan yang lain yang di luar manusia itu seperti dirinya. Tetapi manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, gambar dan rupa Allah ini kita dibekali oleh pengetahuan, kita dibekali oleh pikiran yang sama dengan pemikiran sama seperti Allah. Itu yang dimaksudkan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan berarti fisik kita, tubuh kita sama seperti Allah, tidak. Karena manusia diciptakan dengan unik. Tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Karena Allah maha kreatif, Allah maha agung. Dia menciptakan manusia dengan luar biasa, dengan unik. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah mengetahui bahwa kita adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, harusnya kita senang dong ya. Harusnya kita bersyukur, karena kita diciptakan dengan luar biasa menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi gambar dan rupa Allah itu telah rusak pada waktu peristiwa di Taman Eden. Gambar dan rupa Allah itu telah menjadi rusak karena manusia telah melanggar perintah Allah. Adam dan Hawa
yang adalah asal mula manusia, telah jatuh ke dalam dosa. Mereka melanggar perintah Allah. Itulah yang membuat gambar dan rupa Allah itu telah menjadi rusak. Dan manusia telah berdosa. Dan dosa itu terus mengalir dan turun-temurun kepada manusia. Bahkan sampai saat ini kita masih mewarisi natur dosa itu. Nah, itulah yang membuat manusia menjadi sombong. Manusia memikirkan diri sendiri. Pada awalnya manusia menemukan dan menggunakan teknologi agar menjadi berkat bagi orang. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga tujuan teknologi berubah. Dan manusia hanya mengejar teknologi untuk kepentingan diri sendiri dan tidak mentaati tujuan dan rencana awal dari Tuhan. Anak-anak, teknologi itu sudah ada sejak zaman dulu. Bukan baru ada sekarang-sekarang ini. Ya. Tuhan menciptakan manusia menurut gambaran rupa Allah untuk manusia berkreasi, kreatif. Tetapi karena dosa itu tadi, yang tujuan awalnya teknologi diciptakan agar menjadi berkat bagi orang lain, tapi karena dosa, tujuan itu menjadi berubah. Manusia hanya mengejar teknologi untuk kepentingan diri sendiri dan tidak mentaati tujuan dan rencana awal dari Tuhan itu. Karena dosa itu tadi membuat manusia tidak mau dengar-dengaran akan Tuhan. Mereka melanggar perintah Allah, sehingga menggunakan teknologi itu untuk kemauan diri sendiri. Manusia merasa dirinya sangat hebat dan pandai, sehingga melupakan siapa pencipta mereka. Orang percaya atau murid Kristus dipanggil untuk mempelajari dan menggunakan teknologi untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Anak-anak, kalau kita melihat betapa canggihnya teknologi yang ada, bahkan sampai saat ini perkembangan teknologi itu semakin maju dan terus maju. Apakah kita tahu dari mana berasalnya teknologi tersebut? Ketika kita melihat, wow, HP itu canggih sekali, teknologi itu canggih sekali, apakah kita hanya memuji daripada merek teknologi tersebut? Atau kita memuji Tuhan yang luar biasa, yang telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dibekali dengan pikiran, pengetahuan, akal budi. Seharusnya sebagai orang percaya, kita harus menyadari hal tersebut. Karena sebagai orang percaya dipanggil untuk mempelajari dan menggunakan teknologi untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kalau kita melihat dari layar, dari gambar tersebut, betapa luar biasa Tuhan telah menciptakan manusia, sehingga manusia dapat mengembangkan dirinya untuk boleh menciptakan teknologi yang luar biasa. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan, karena tidak satupun ciptaan-ciptaan yang lain yang di luar manusia yang dibekali oleh akal budi yang luar biasa. Nah, anak-anak, Tuhan kita ajaib kan? Luar biasa kan? Sungguh mulia. Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dalam rencananya. Allah menganugerahkan manusia agar dapat berpikir untuk mencipta, yaitu menjadikan sesuatu yang baru dari ciptaan Allah yang sudah ada.
pengetahuan dan teknologi yang disebut dengan iptek merupakan bentuk tugas yang Allah berikan kepada manusia, sehingga melaluinya hidup manusia menjadi lebih bermakna dan efisien. Kita tahu bahwa sumber dari segala sesuatu itu adalah rencana Allah. Allah sudah tahu apa yang terjadi dengan kehidupan manusia. Belum sejauh ini teknologi yang semakin maju, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam teknologi itu yang luar biasa. Namun Allah sudah mengetahui hal itu jauh hari, bahwa manusia akan bakal seperti sekarang ini dengan teknologi yang ada. Pandangan Kristen, kita akan belajar mengenai pandangan Kristen terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 3 yang akan kita pelajari hari ini. Apa sih pandangan Kristen mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi ini? Yang pertama, anak-anak, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Keduanya merupakan pemberian dari Tuhan dalam bentuk gambar dan rupa Allah. Manusia diberi kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi. Iptek merupakan salah satu contoh hasil ciptaan manusia. Tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita sangkal bahwa iptek itu diciptakan oleh manusia. Namun harus kita ketahui, yang ciptakan manusia itu siapa? Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan manusia. Manusia diberikan tugas oleh Allah untuk menciptakan teknologi. Tentunya teknologi itu untuk melayani Tuhan. Itu pandangan Kristen. Pemberian dari Tuhan, ya, untuk manusia. Karunia itu. Iptek bisa berdampak buruk apabila dijadikan sebagai berhala atau sarana untuk melawan Tuhan. Kemajuan iptek tidak boleh menggantikan iman kita kepada Allah. Ingat, anak-anak, ini sangat penting bagi kita. Teknologi bisa berdampak buruk apabila dijadikan sebagai berhala. Apa sih, Mister? Kok bisa dijadikan sebagai berhala? Ya, bisa. Ketika kita lebih mengutamakan teknologi ketimbang kita mengutamakan Tuhan, maka teknologi itu sudah menguasai kita dan sudah menjadi berhala di dalam hidup kita. Artinya bahwa kita bergantung kepada teknologi ketimbang kita bergantung kepada Tuhan. Contohnya, ketika kita lagi ada masalah, maka kita sering curhat di media sosial ketimbang kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita lebih sering membuat status ketimbang kita menyampaikannya kepada Tuhan. Itu artinya bahwa kita sudah lebih mengutamakan teknologi ketimbang kita mengutamakan Tuhan. Kemajuan teknologi tidak boleh menggantikan iman kita kepada Allah. Teknologi boleh maju, boleh berkembang, boleh semakin canggih, tetapi itu tidak lebih atau tidak boleh mengalahkan iman kita. Mari kita terus berfokus kepada Allah, berfokus kepada Tuhan, karena kita tahu teknologi juga yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempermudahkan manusia untuk melakukan aktivitasnya. Yang ketiga, sifat sombong dan angkuh manusia dalam kemajuan teknologi akan membawa masalah besar dan kehancuran
karena manusia tidak lagi bergantung kepada kedaulatan Allah. Ingat itu ya. Sifat sombong dan angkuh manusia dalam kemajuan iptek akan membawa masalah besar dan kehancuran, karena manusia tidak lagi bergantung kepada kedaulatan Allah. Allah tidak senang apabila penciptaan dan penggunaan teknologi pada akhirnya menentang Allah dan untuk kebesaran diri manusia. Allah sangat tidak suka itu. Ketika kita menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang tidak baik, untuk melakukan hal-hal yang negatif, untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Allah sangat tidak senang. Ya, kita akan melihat contoh seperti apa sih teknologi yang disalahgunakan. Contohnya perampokan lewat teknologi, mencuri uang di bank lewat teknologi. Allah tidak senang. Manusia semakin pintar, tetapi tidak untuk menyenangkan Tuhan, malahan membuat Tuhan sedih. Contohnya, dengan teknologi melihat hal-hal yang negatif yang merusak kita, merusak masa depan kita. Contohnya, dengan teknologi kita lebih tergantung kepada teknologi yang ada. Isi pikiran kita ada di teknologi itu semua, tanpa kita berikan sedikit pun kepada Tuhan. Hati kita, hidup kita, kita menjadi tergantung kepada teknologi. Seolah-olah tanpa teknologi kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa berdaya. Teknologi juga digunakan untuk merampok, untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang menyenangkan diri sendiri. Tentu hal itu sangat membuat Tuhan sedih. Itu yang disebut dengan menentang Allah. Ya, Mister harap ketika kalian nanti sudah menjadi orang dewasa, sudah mulai bekerja, menjadi orang yang sukses ke depannya, ketika kalian diperhadapkan dengan teknologi yang ada, mari gunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan gunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Penggunaan iptek sudah ada pada zaman dulu. Di zaman Alkitab, zaman Perjanjian Lama itu sudah ada teknologi. Namun teknologi tidak secanggih saat ini. Tetapi awal atau cikal bakal teknologi itu sudah ada pada zaman dulu. Kita pun dapat melihat contoh-contoh perwujudan iptek di dalam cerita Alkitab yang sudah kita baca tadi, yaitu bagaimana umat manusia yang dulunya kita adalah satu bahasa, satu logat, tetapi karena kesombongan manusia itu tadi tidak mau berpencar, malahan mereka ingin membuat satu kota, dan mereka ingin membuat menara yang sangat tinggi, bahkan menjulang sampai ke langit, supaya mereka tetap bisa berkumpul di situ dan membuat menjadi satu kemegahan bagi mereka. Disitulah teknologi mereka gunakan ketika mereka membuat bata untuk mendirikan sebuah menara yang sangat tinggi. Tentunya itu adalah sebuah teknologi yang pada saat itu sangat canggih. Ketika mereka mendirikan sebuah menara yang luar biasa megahnya, luar biasa tingginya, itu membuat hal yang wow saat itu. Tetapi mereka menyalahgunakan teknologi yang ada. Mereka menyombongkan kemampuan mereka. Mereka menyombongkan akal budi mereka.
Mereka tidak mengandalkan Tuhan lagi di situ. Tuhan merintahkan mereka untuk menyebar ke seluruh bumi, tapi mereka melanggar perintah Allah. Akhirnya Allah memporak-pogandakan menara Babel waktu itu. Allah hancurkan mereka dengan mengacau balaukan bahasa mereka. Yang dulunya bahasa semua manusia itu sama, jadi membuat manusia itu tidak mengerti satu sama lain, sehingga mereka menjadi sangat kacau balau saat itu. Contohnya, ketika ada teman yang menyuruh ambil air kan untuk pembangunan itu, teman yang lain dalam pengertian untuk mengambil batu karena tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain. Wah, makanya tidak heran anak-anak kalau bahasa di dalam dunia ini itu sangat banyak. Awal mulanya nih dari sini nih, dari Menara Babel ini. Tuhan yang telah membuat manusia mempunyai banyak bahasa. Akhirnya kacau balaulah terjadi di Menara Babel ini. Dan mereka tidak mengerti satu dengan yang lain. Mereka marah-marah sendiri. Ketika mereka menyuruh teman yang lain mengambil ini, malahan diambil yang lain. Wah, itu hal yang menyedihkan sebenarnya yang terjadi dengan cerita ini. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, saat ini kita hidup di dunia dengan kemajuan teknologi, internet, dan komputer. Perkembangan internet dan smartphone itu sangat mempengaruhi kehidupan sosial, bahkan relasi manusia dengan Allah dan sesama manusia. Yang dulunya kita sering mungkin ngumpul, sekarang kehidupan sosial kita semakin hari semakin berubah. Bahkan saat ketemu teman saja, apa yang kita lakukan? Ambil HP, main handphone, ya. Ketimbang kita ngobrol satu dengan yang lain. Itu sangat mempengaruhi. Bahkan untuk kita pergi menyembah Tuhan, beribadah pun itu sangat mempengaruhi kita. Kita lebih memilih teknologi, lebih memilih smartphone, lebih memilih komputer untuk main game ketimbang kita untuk beribadah ke rumah Tuhan. Nah, itulah yang terjadi saat ini dengan perkembangan teknologi yang ada. Anak-anak, akhirnya kita saat tiba di kesimpulan daripada pelajaran pagi hari ini. Mister minta kalian juga ikut terlibat dalam membaca kesimpulan dari layar handphone kalian. Yang pertama, 1, 2, 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan anugerah dari Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia diberi kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi. Kedua, kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh menggantikan iman kita kepada Allah. Teknologi harus menolong kita untuk bisa berelasi lebih intim dengan Allah dan sesama. Ketiga, sifat sombong manusia dalam kemajuan iptek akan membawa masalah besar dan kehancuran. Ingat ya anak-anak, kita bersyukur dengan teknologi yang semakin hari semakin maju, semakin canggih, semakin wow, semakin luar biasa. Tetapi ingat pesan firman Tuhan. Mari kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak untuk hal-hal yang negatif, tidak untuk hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kita gunakan sebaik mungkin untuk menyampaikan firman kepada orang lain.
Kirimkan ayat-ayat Alkitab kepada teman-teman kita. Kirimkan pesan-pesan yang baik, pesan-pesan yang memotivasi, bukan pesan-pesan yang menjatuhkan. Banyak orang menggunakan teknologi untuk bergosip, untuk ngomongin orang lain, untuk mencelakakan orang lain. Hal itu banyak terjadi di dalam dunia ini. Tapi Allah sebenarnya sedih melihat hal itu. Yang Allah mau bahwa kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya anak-anak ya. Tidak boleh sombong walaupun kita pandai menggunakan teknologi. Jangan sombong. Ya, tidak boleh sombong. Tetap rendah hati dan tetap mengandalkan Tuhan. Yuk, kita mau ayat hafalan sama-sama ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Kita baca sama-sama. Bisa tunggu ya. Semangat. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Anak-anak, tetap hafalkan ayat firman Tuhan ini ya. Dan terus doakan bangsa kita, negara kita ya. Kita sudah belajar bersama-sama lewat PowerPoint yang sudah Mister siapkan. Sekali lagi kita mau berdoa. Kita datang pada Tuhan pagi hari ini. Mari ambil kembali sikap doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kami sudah belajar dari firman Tuhan, di mana kami boleh belajar bersama-sama menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa kami rasakan pagi hari ini. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami pelajari bersama-sama dapat menuntun kami, dapat membuat kami semakin hari semakin mengerti akan firman-Mu. Engkau terus menolong Bapa setiap anak-anak Tuhan di masa mereka di rumah harus belajar online, harus belajar dari rumah. Kami menyadari hal ini sangat tidak mengenakan, membuat kami bosan di rumah. Tetapi kondisi yang ada, yang terjadi dengan dunia ini, terlebih Indonesia, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya virus corona ini akan cepat berlalu dan kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Namun tugas itu tidak harus dikumpulkan hari ini juga. Nanti Mister akan jadwalkan. Kalian lihat dari halaman 148. Kalian mengisi, lihat perintah di situ, aktivitas 2 ya. 148 aktivitas 2.
Catatlah dalam agenda di bawah ini setiap kali kamu memakai handphone atau tablet atau komputer atau teknologi lain. Kemudian evaluasi berapa jam dalam sehari kamu menggunakan handphone, tablet, komputer, dan teknologi lain. Nah, isi di situ waktunya. Kalian isi, setelah itu difoto dan dikirimkan ke Google Classroom ya. Nanti dikerjakan, nanti petunjuk mengerjakan Mister akan tampilkan di Google Classroom. Oke? Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.